Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Irawan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jember, unit kerja SMK Negeri 8 Jember. Hari ini saya bersama Ibu Kepala SMK Negeri 8 Jember, Insinyur Nur Farida Kusumastuti SPT MP IPM, akan melakukan wawancara guna memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita bersama Ibu KS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon izin waktunya Ibu ke depan. Di sini saya akan melakukan interview terkait kepemimpinan Ibu ketika mengalami beberapa dilema etika. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasan hari ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Farida Kusumastuti selaku Kepala SMK Negeri 8 Jember. Hari ini saya sedang diwawancara ya teman saya ini ya. Mungkin itu ya perkenalannya ya. Oke Ibu, pertanyaan pertama yang mengawali di sini, Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang pernah ditemui? Oke. Di tahun pertama di sini memang ada beberapa kasus ya yang terjadi di sekolah ini kaitannya dengan siswa. Pertama kali informasi itu pasti saya dapatkan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian setelah itu dari informasi guru BK dan wali kelas. Nah ini jadi perihal kasus yang sampai ke saya itu disampaikan oleh 3 teman saya itu. Kemudian dari situ saya melakukan semacam wawancara ya, artinya menanyakan kepada beliau-beliaunya terkait kasus dan sejauh mana penanganannya selama ini gitu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin boleh cerita kasusnya seperti apa Ibu? Oke, jadi waktu itu ada salah satu siswa kelas 12 ya, kelas 12 mulai dari semester ganjil itu ternyata anak ini terlibat beberapa kasus ya, kasus kenakalan remaja yang diantaranya ada yang ikut terlibat dalam kelompok pembelian obat-obatan, kemudian termasuk kelompok yang selalu keluar dari kegiatan pembelajaran di kamar mandi untuk merokok ya. Kemudian ternyata setelah saya identifikasi kelas 11 itu anak ini ternyata ada satu etika yang kurang berkenan kepada guru ya. Ada video yang menurut Bapak Ibu guru memang tidak sopan dan itu saya melihat sendiri gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Anak ini sebenarnya secara tutur bahasanya sopan ya, karena berbahasa Jawa yang baik kepada orang yang lebih tua. Namun ternyata anak ini punya satu kemampuan yang besar ya, yang baik ya sebagai seorang pemimpin ya menurut saya, karena bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Jadi potensi positifnya iya, ada positifnya itu bagus dia ya bisa mempengaruhi, cuman pengaruhnya yang tidak baik ini yang membuat tidak baik, itu kasusnya seperti itu Pak. Jadi ini ada
mengambil keputusan Ibu terutama untuk kasus yang dimana memang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, sampai selanjutnya keputusan Ibu sudah seperti itu karena tadi ada nilai positifnya, jadi Ibu pertahankan. Kemudian dilema apa yang Ibu hadapi ketika mendapati kasus seperti ini? Dilemanya ini kan anak ini sudah di kelas 12 ya. Berarti kelas 3 nih. Iya, kelas 3. Di mana anak ini kan harusnya lulus ya. Harusnya lulus. Tapi sampai di semester 2 pun dia terlibat dalam beberapa kasus yang ada di sekolah. Nah, di sini saya sudah berusaha untuk memanggil orang tua dan membuat suatu surat pernyataan yang intinya surat pernyataan itu jika anak ini mengulang kembali maka siap untuk dikembalikan kepada orang tua. Namun ternyata anak ini terlibat di kasus yang berikutnya. Nah ini kan dilema saya ya, karena Bapak Ibu guru sebenarnya sudah tahu rekod dari anak ini, catatannya banyak sekali catatannya, sehingga memberatkan si anak ini untuk diberi predikat baik untuk kelakuannya dan nilainya pun juga di bawah KKM. Namun saya tetap memberikan kesempatan kepada anak ini untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ya, sampai pada akhirnya di semester genap ya ada satu kasus yang sebenarnya ya dikatakan itu mencuri ya, HP ini ketinggalan lah, kemudian diambil temannya, ternyata temannya ya termasuk anak itu gitu loh ya, sehingga ini pengakuan kejujurannya sudah mulai nggak ada. Mulai di situ saya menilai anak ini kayaknya tidak bisa diberi kesempatan untuk naik ya, maksudnya lulus ya. Sehingga di rapat dengan informasi kemudian penanganan perubahan sikap anak ini yang tidak menunjukkan satu kebaikan, maka di sini akhirnya saya di rapat kelulusan memutuskan untuk tidak meluruskan anak ini. Gitu. Namun yang terjadi ternyata orang tua tidak bisa menerima keputusan sekolah. Dilema lagi ini. Dilema lagi. Sampai kita mediasi 2 kali ya dengan komite sekolah, sampai pada akhirnya orang tua menerima karena ada temannya yang sudah dinyatakan lulus itu juga ada tersandung kasus yang mungkin lebih berat menurut orang tuanya, namun kita tidak tahu sekolah, sehingga keputusan kami tetap untuk tidak meluluskan si anak ini karena peristiwa kasusnya anak ini ada di internal sekolah, bukan di luar sekolah. Nah, sehingga kita menyampaikan kalau anak ini mentalnya siap untuk mengulang lagi, maka kami beri kesempatan untuk tetap di sini. Kalau tidak siap, maka kami bantu untuk bisa pindah ke sekolah lain. Nah, di hari berikutnya orang tua datang lagi, tetap minta di SMK 8, minta ijazahnya SMK 8. Sehingga saya dilema lagi ya. Berarti ini tantangan Ibu lagi. Iya, kami kan ada kekhawatiran ya, iya. Bapak Ibu guru harus bisa ini menerima anak ini dengan mendidik dengan baik untuk anak ini bisa berubah, ya, menjadi lebih baik dan tidak sampai tindakan-tindakan yang lalu itu berimbas kepada adik kelasnya, yang saya khawatirkan gitu. Sehingga keputusan itu akhirnya sampai 1 bulan pas menjelang ajaran baru, ternyata anak ini komitmen untuk masuk mengulang di kelas yang sama. Di ajaran
baru ya. Siap. Sampai sekarang anaknya berubah menjadi baik. Alhamdulillah. Dari cerita Ibu dengan runtut dari proses penanganan sampai dilema etika yang bertambah terus, kemudian bagaimana Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, mungkin bentuk prosedur atau seperti apa Ibu jalankan? Iya, saya tidak langsung memutuskan di tempat, tapi ada prosedur ya, ada program. Intinya seperti saya mengidentifikasi ya, kemudian saya rapat internal dulu dengan tim kesiswaan, BK dan tim manajemen untuk benar-benar menganalisa kasus ini gitu. Nah, sehingga pada waktu kami nanti mediasi, ini kan program berikutnya. Nah, jadi sebelum ketemu orang tua, saya clearkan dulu dengan internal yang ada di sekolah. Ya, sebelum ke orang tua lagi, saya juga menyampaikan kepada komite sekolah. Nah, sehingga pada waktu mediasi ketemu orang tua, ada komite, ada perwakilan dari manajemen di sekolah. Ini bisa menyampaikan semua. Jadi prosedurnya seperti itu saya. Apalagi ini anak ini dinyatakan tidak lulus gitu. Iya. Jadi apakah ke atasan Ibu bagaimana prosedurnya, mungkin Ibu Oh bisa cerita. gitu ya. Jadi kami setelah dari internal itu sebelum ke orang tua memang juga menyampaikan kepada atasan saya bahwasanya ada anak pertama sebelum ke atasan ini pengawas bina ya. Kami menyampaikan ke pengawas bina bahwa ada satu anak yang kita nyatakan tidak lulus karena ini. Beliau menguatkan tidak apa-apa karena memang itu keputusan satuan pendidikan, namun benar-benar dicermati sesuai dengan klausul kriteria kelulusan yang ada di sekolah. Begitu juga saya naikkan ke atasan saya, Bapak Kepala Cabang Bina juga menyampaikan seperti itu. Semua hak prerogatif dari sekolah, namun kembali lagi pada itu tadi kriteria kelulusan dan prosedur yang sudah dilalui. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, memang dari faktor-faktor yang telah Ibu sampaikan sehingga mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut. Kemudian di poin terakhir Ibu, dari kasus tersebut, pengalaman yang menarik apa yang bisa Ibu terima dari si Fadli tersebut yang luar biasa? Pengalaman menarik itu figurnya Fadli ya. Ini anak yang sosok yang menurut saya itu percaya dirinya tinggi. Jadi nggak punya rasa grogi atau apa ya. Kemudian tenang anaknya ya. Sepertinya anak ini sepertinya nggak mungkin lah melakukan itu gitu loh ya. Anak ini tenang sekali dan bersih anaknya, manut sebenarnya anaknya ya. Ternyata figurnya seperti itu. Sehingga ini pengalaman pertama saya ya menangani kasus anak yang beberapa kali ternyata terlibat di beberapa kasus ya, tidak berhenti sampai satu kasus gitu loh. Luar biasa ya, luar biasa kekuatan anak ini. Sebenarnya punya potensi sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman guru, arahkan dengan baik karena anak ini potensinya besar sebenarnya. Gitu. Tidak semua anak bisa seperti ini. Ini saya yang saya terkesan ya sama itu. Luar biasa ya. Serangkaian wawancara sudah dijawab dan ini terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi pengalaman yang berharga, khususnya saya, untuk menjadi lebih baik untuk melakukan keputusan tatkala memang harus mendasarkan semuanya dengan nilai-nilai kebajikan.
dalam berbagai kasus dilema etika nantinya yang akan saya hadapi kelak, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan waktunya, meluangkan waktunya, Ibu. Iya. Semoga amanah anak-anak ini bisa memperkuat kita untuk menjadi motivasi Iya. mendidiknya. Iya. Sekian wawancara dengan Ibu Nur Farida Kusumastuti selaku Kepala SMK Negeri 8 Jember terkait keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam dari saya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, Dedi Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi kedua wawancara dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu Ibu Putri Maulidia, yang mana beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMK Negeri 8 Jember. Hari ini saya meminta waktu Ibu dalam prosedur pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Putri. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Dedi. Monggo perkenalkan untuk sedikit ke teman-teman GGP ataupun audien nantinya ketika saya melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Monggo secara singkat perkenalan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Firmasari di SMK Negeri 8 Jember. Kebetulan saya diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Saya kebetulan mengajar di Produktif Agribisnis, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk saat ini, Pak Dedi. Terima kasih Ibu Putri atas waktunya yang disediakan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Ibu. Di suasana yang sedikit mendung ini ya, kita udah di siang-siang terik ini kita meluangkan waktu membantu saya terkait tentang dilema etika sebagai seorang pimpinan, Ibu. Langsung saja, Ibu, ya, Ibu sebagai seorang wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, pernahkah Ibu menjumpai atau menemui kasus dilema etika selama menjabat sebagai wakil kurikulum, Ibu? Oke Pak, selama saya menjabat kurang lebih sekarang 1 tahun, Ya, Ibu. Memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang pernah saya hadapi. Misalnya terkait dengan PKL. Di mana sekarang PKL di struktur kurikulum masuk di mata pelajaran dan dilakukan di kelas 12, Bapak. Sehingga banyak siswa yang secara kompetensi sudah matang, tetapi untuk kesiapan untuk jauh dari orang tua dan juga orang tua untuk melepas itu masih berat. Ya, seperti itu Pak, itu iya. untuk dilema, etika ya. Ibu menentukan tempat PKL. Tempat PKL sebelumnya terbaik. Itu PKL apa itu? Apa itu PKL? Praktek kerja kerja lapangan, lapang yang dilakukan di kelas 12 semester 1 12, ataupun semester 2. berarti kelas 3 di semester 1 atau semester 2 di jenjang SMK. Iya. Oke, berarti di situ sebelum Ibu melakukan penempatan ya, apakah identifikasi tempat itu Ibu lakukan? Betul Pak, sebelum melakukan penempatan yang pertama kami identifikasi dari pihak dunia usaha, dunia industrinya dulu. Apakah memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh kami, oleh SMK Negeri 8 Jember. Yang kedua memang kami identifikasi dari segi kemampuan, baik itu kompetensi si siswa maupun dari segi ekonomi orang tua. Dikarenakan sebagian besar di SMK Negeri 8 Jember memang dari sisi ekonomi menengah ke bawah Pak, dari latar belakang orang tua. Maka dari itu banyak permasalahan yaitu anak-anak tidak mau ditempatkan jauh dan orang tuanya ke sini untuk meminta penempatan yang dekat.
Seperti itu, Pak. Pernah itu Ibu temui? Pernah? Ya, Pernah. mungkin bisa sedikit cerita kapan kejadiannya dan bagaimana ceritanya itu. Oke. Kemarin ada itu yang namanya siswa kami, Pak, namanya Dwi. Itu berangkat PKL, sudah berangkat kemarin bulan Januari, tetapi pada saat sebelum berangkat itu ada sedikit konflik kepentingan, maksudnya Pak nggih, dilema etika antara orang tua dan juga pihak sekolah. Jadi dari pihak orang tua dikarenakan masalah ekonomi meminta kepada sekolah tidak ingin untuk ditempatkan yang jauh, maksudnya di sekitar sini saja, seperti itu. Tetapi kami dari segi Bapak Ibu guru, karena anak ini kompeten, kami sayang kepada kemampuan anak ini apabila hanya ditempatkan dekat tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya dia. Tidak sesuai dengan kompetensinya si Dwi, misalnya hanya di balai desa atau di kecamatan. Sedangkan di luar kota, anak-anak ini bisa diajari misal dari desain banner ataupun sampai mencetak, sampai pemasaran, seperti itu Pak. Kan itu peluang yang besar sehingga nanti ketika lulus anak ini bisa berkembang. Seperti itu Pak. Dan pada akhirnya si Dwi ini sama sekolah ditaruh di tempat mana Ibu? Di Malang. Posisinya di Malang, ya. di unit. Kalau kebetulan saya TPH Pak di kebun anggrek beserta aklimatisasinya. Jadi mulai dari membibitkan mulai kecil sampai besar itu ada di sana. Kompleks sekali sehingga memang kami memilih Dudi tersebut memang dari segi kompetensi di sana lengkap sehingga pulang ke sini tinggal mengaplikasikan saja ke Tevanya pertanian untuk anggrek sehingga Teva bisa berjalan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Melanjutkan dari statement Ibu, berarti langkah-langkah prosedur Ibu sudah dilakukan selama ini dengan mengetahui potensi anak, juga permintaan instansi, yang gitu. Ya, yang dimana di sini untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, contohnya si Dwi, yang efektif ya mungkin bagaimana Ibu meyakinkan seorang Dwi ini kepada orang tua yang mana memang dalam kondisi ekonomi, ya Ibu bisa cerita bagaimana Ibu meyakinkan. Ada beberapa langkah Pak kemarin yang kami lakukan. Yang pertama memang kami ajak ngobrol Pak, diskusi dengan orang tua, musyawarah karena apabila orang tua hanya mendengar dari sisi siswa saja terkadang masih kurang mengerti Pak. Maka dari itu kami sebagai guru mempunyai kewajiban untuk memberikan pengertian kepada wali murid bahwa memperkenalkan dulu dari dunia usaha, dunia industri yang ada di Malang ini seperti apa, pemasarannya seperti apa, bergerak di bidang apa, dan kami memberikan juga pengertian bahwa anak dari Bapak Ibu wali murid ini kompeten, sehingga sayang apabila ditaruh Dudi yang dekat, tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kami berikan pengertian seperti itu. Dan juga yang kedua, kami carikan juga solusi untuk masalah perekonomiannya juga. Jadi solusi dari kami kemarin yaitu mencarikan perusahaan yang memiliki mes gratis. Kebetulan alhamdulillah di Malang itu kami dapat Pak, perusahaan anggrek yang ada mesnya gratis. Tinggal anak-anak itu misalnya membawa abon dari rumah ataupun membawa bekal yang bisa dimakan di sana untuk makannya, dan juga uang saku dari orang tua hanya sebatas uang saku, tidak usah mikir untuk uang kos sehingga tidak terlalu berat untuk tanggungan setiap bulan yang dirasakan oleh orang tua. Mungkin itu. Oke, dari permasalahan Ibu, dilema etika ini muncul ketika contoh-contoh seperti duit. Ya, sebelumnya tata kala apa sehingga ada permasalahan ini, kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau saat itu, atau Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan hal tersebut? Oke. Kalau untuk apabila ada permasalahan seperti itu, biasanya saya diskusi dulu Pak dengan wali kelas yang tahu tentang kondisi anak tersebut.
dan juga koordinasi juga dengan BK, Kaprokli, koordinasi tentang apa yang sesuai dengan kompetensi anak tersebut, dan kami berusaha untuk memberikan pengertian ke orang tua. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu ya, sudah sangat jelas. Memang Ibu sebelum mengambil keputusan ada prosedur, kemudian tata kalanya juga terjadwal dengan baik. Kemudian di sini Ibu, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika menjumpai kasus-kasus dilema etika ya? Faktor apa mungkin bisa disebutkan Ibu? Faktor-faktor yang mempermudah saya, Pak, itu yang pertama memang dari guru-guru di SMK Negeri 8 Jember ini sangat support sekali dalam program praktek kerja lapangan anak-anak, Pak. Baik itu mau ditaruh di luar kota maupun di dalam kota, guru-guru sudah berusaha sounding ke anak-anak. Jadi anak-anak tidak kaget ketika mau penempatan PKL itu sudah tahu ada yang di luar kota, karena dari guru-guru pengajarnya selama ini sudah pernah memberitahu. Nanti ketika PKL ada yang dekat, ada yang jauh, dan itu mereka harus tahu, Pak, supaya mereka apa? Mereka dapat pengalaman. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Dari keputusan Ibu menempatkan si Dwi ke Malang, apakah ada pengalaman yang menarik sebagai seorang pimpinan dari keputusan yang Ibu ambil, dan bagaimana kelanjutan Dwi saat ini prosesnya? Karena pengambilan keputusan Ibu itu sudah terdapat dilema etika di awal, yaitu orang tua murid yang masih ragu kepada anaknya karena terkait tentang ekonomi. Karena ini mungkin sudah masih berjalan PKL-nya, Ibu bisa bercerita tentang itu. Iya, alhamdulillah kalau sekarang Dwi karena memang dari anaknya itu mandiri, Pak, tetapi memang tidak didukung dengan kemampuan ekonomi orang tua. Di sana sekarang anaknya luar biasa. Dari pemimpin Dudi juga mengapresiasi dari si Dwi ini karena rajin dan memang tekun, Pak, dan memang memiliki kompetensi yang baik di bidang tersebut. Makanya itu kami alhamdulillah tidak salah menempatkan anak ini, dan alhamdulillah juga kami juga bisa memberikan solusi dari halangan anak tersebut, yaitu dari sisi ekonomi. Kami menemukan perusahaan yang ada mes gratis, sehingga dari orang tua bisa terbantu juga dari sisi keuangannya, seperti itu, Pak. Dan kami juga berusaha untuk monitor anak ini, si Dwi ini, setiap bulan. Bahkan kadang kami secara by WA selalu komunikasi dengan Dwi. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada halangan yang berarti, Pak. Ini kurang 4 bulan untuk si Dwi untuk menyelesaikan PKL-nya. Terima kasih, cerita Ibu sangat menginspirasi. Dari program Guru Penggerak ini, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, terima kasih Ibu telah meluangkan hari dan waktu untuk saya. Semoga yang kita obrolkan ini walaupun sifatnya santai menjadi pengalaman saya khususnya untuk melakukan pengambilan keputusan kelak ketika saya menjadi seorang pimpinan. Terima kasih semuanya, mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Dan sekian wawancara dari diri saya untuk modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki refleksi dari wawancara hari ini, izinkan saya menyampaikan refleksi dari 2 kasus, yaitu pimpinan yang dihadapi oleh kepala sekolah, yaitu si Fadli, yang dimana anak ini banyak kasus kenakalan siswa yang sehingga dinyatakan tidak naik kelas oleh pimpinan forum rapat, yang dimana seorang pimpinan Ibu KS mengalami dilema etika, yang mana orang tua murid menginginkan anak ini tetap belajar di SMK Negeri 8. Di sini saya akan menyampaikan refleksi yang dimana ada kasus lagi yang kedua, yaitu orang tua murid dari si Dwi yang menginginkan tempat PKL-nya berdekatan di rumah atau di tempat tinggal, dalam artian di wilayah sekitar si Dwi, yang dimana di sini sekolah
memiliki harapan kepada Dwi mampu ditempatkan di luar kota karena kompetensi anak ini mumpuni, ditempatkan di perusahaan yang memiliki kompetensi sesuai bidang pertanian, yang dimana dari dua kasus ini ada yang mengandung unsur dilema etika, jelas ada. Kemudian ada paradigma dilema etika yang dihadapi, yang dimana di sini dihadapi ada paradigma etika. Kemudian ada 3 prinsip dilema etika yang dilakukan oleh Ibu Pimpinan dan Ibu Kurikulum, yang kemudian ada juga pengujian yang dimana pengambilan keputusan ini memiliki prosedur yang jelas, tata kelola yang jelas, dan tidak melanggar dari uji publikasi, uji konstitusi yang lainnya. Ya, sekian dari refleksi saya. Perkenalkan dan izin mengakhiri dari serangkaian wawancara hari ini. Salam Guru Penggerak Angkatan 9 Dede Irawan dari SMK Negeri 8 Jember, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.